Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya menyaksikan video ini. Dan kali ini perkuliahan tidak bisa dilakukan via Zoom, tapi melalui video secara online. Dan yang ingin saya sampaikan ada dua. Yang pertama adalah review tugas minggu lalu. Yang kedua penjelasan mengenai materi baru dan tugas di pertemuan kedua ini. Oke, tugas minggu lalu adalah mengidentifikasi kata benda dan terima kasih bagi yang sudah mengirimkan tugas. Tetapi sebelum saya jelaskan atau beri contoh jawabannya, bagi yang belum mengerjakan atau terlewat untuk mengerjakan, formulir Google Form akan saya buka nanti secara keseluruhan ya, menjelang UTS. Artinya tugas-tugas yang terlewat atau yang sudah ditutup linknya akan secara bersamaan dibuka nanti ketika menjelang UTS. Jadi di-pool semua tugas-tugas yang tertinggal atau bagi mahasiswa yang tidak sempat mengerjakan di-pool untuk mengerjakan menjelang UTS nanti. Jadi biar tidak satu-satu harus saya buka linknya setiap kali ada yang terlambat atau tertinggal. Tentu saja nanti ada dua nilai, nilai sikap atau kedisiplinan dan nilai mengerjakan tugas itu sendiri. Nilai mengerjakan tugas benar atau salahnya itu tergantung dari jawaban kalian masing-masing, tapi nilai sikapnya tergantung dari tepat waktu atau tidaknya kalian mengerjakan. Jadi tugas minggu lalu adalah ini berkaitan dengan noun atau kata benda. Ini ada sebuah artikel atau paragraf berkaitan dengan sejarah bahasa Inggris. Jadi kata benda secara umum ya sama seperti kata benda dalam bahasa Indonesia, yaitu menunjukkan atau kata yang merujuk pada sesuatu, entah itu benda mati ataupun benda hidup. Nah, pada tugas kemarin ini jawaban yang tepat adalah seperti ini. Jadi ada 24 kata benda di paragraf yang kemarin saya berikan. Nah, akan saya berikan beberapa contohnya. Kata benda, kalau kalian menjawab dengan benar akan ada 24 kata benda. Yang pertama English, bahasa Inggris itu adalah sebuah kata benda. Kata benda abstrak, artinya kita tidak bisa memegang mana itu bahasa Inggris ya. Tapi kita bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang disebut dengan bahasa Inggris. Nah, pada tugas ini kata English itu keluar beberapa kali. Nah, kalian tidak perlu menuliskannya berulang-ulang, tapi cukup satu kali menuliskannya karena ya sama saja ya. Oke, ada juga kata language, bahasa, itu juga kata benda. Kemudian people, orang-orang atau masyarakat, itu juga sebuah kata benda. Satu lagi, England, negara ya. Negara itu juga sebuah kata benda. Sama seperti Indonesia, Malaysia, Singapura itu adalah kata benda. Oke, jadi ini saya reveal 4 saja. Lanjut ke materi yang baru untuk pertemuan kali ini. Oke, kita akan membahas mengenai jenis-jenis kata benda, types of nouns. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan 5 jenis kata benda berdasarkan jenisnya. Ada common atau proper, abstrak atau konkret, collective, human, non-human, plural atau singular. Saya kira untuk plural dan singular saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi 4 yang pertama ini. Oke, di bawah ada definisinya. A noun will always be a person, place, thing, or idea. Jadi kata benda atau benda akan selalu berupa person, orang, ya, orang, murid, guru itu kata benda. Place, tempat, itu pasti kata benda. Apalagi tempat ya, bisa kita pegang. Thing, benda, itu juga bisa kita pegang. Gambarnya di sini bis, kita bisa memegang bis. Itu kata benda. Or
or idea, ide, pikiran, bayangan, itu benda juga. Misalkan harapan, itu kata benda. Harapan itu kata benda. Hope itu kata benda. Kita tidak bisa memegang, mencium, atau mendengar bentuk harapan itu seperti apa, tapi kita bisa membayangkan, mengabstraksikan. Itu juga salah satu jenis kata benda. Oke, itu per definisi. Sekarang kita lihat jenisnya satu persatu. Yang pertama adalah common. Common noun is a general name for a person, place, thing, or idea. Jadi nama sesuatu ya bagi orang, tempat, benda atau ide itu common noun. Kata benda umum. Contohnya theater. Theater di sini adalah apa bahasa Indonesianya? Silakan cek kamus. Ya, itu jawabannya ya. Contoh yang lain adalah school. School itu kata benda umum. Jadi kata benda umum ya nama sesuatu. Nama benda, kursi, sofa, karpet, gelas, pintu rumah, dan seterusnya. Itu common noun ya. Jangan terlalu berfokus ke menghafalkan jenisnya ya. Tapi hafalkanlah atau pahamilah maksudnya ya. Yang pertama adalah yaitu common noun, yaitu nama sesuatu. Yang kedua adalah proper noun. Is a name of specific person, place, thing, or idea. Bedanya apa? Kalau yang common itu general, umum. Kalau yang proper itu specific. Specific itu nama sesuatu yang spesifik. Misalnya universitas itu umum, common noun. Tapi kalau Universitas Juanda itu adalah specific noun. Ini contohnya adalah Palace Theater. Nah, sebagai contoh, di sini ada penjelasannya. Only proper nouns need to be capitalized. So a big clue is if the noun is capitalized. Jadi, proper noun itu ciri-cirinya adalah diawali oleh huruf besar atau huruf kapital di depannya. Kenapa pakai huruf besar? Karena dia merujuk kepada suatu benda yang spesifik. Jadi sesuatu yang spesifik, bukan sesuatu yang umum. Makanya tadi saya beri contoh universitas saja itu adalah umum, tidak perlu huruf U-nya besar. Tapi kalau Universitas Juanda itu huruf U dan C-nya harus besar. Karena apa? Karena merujuk pada kampus atau tempat tertentu. Ini common noun dan proper noun dalam bahasa Inggris dan Indonesia sama. Dalam bahasa Indonesia misalnya, banyak universitas di Indonesia. Nah, U-nya pada kata universitas tidak perlu besar karena umum. Tapi kalau kalimatnya adalah Universitas Juanda ada di Kota Bogor, maka U di universitas dan J di Juanda harus besar karena dia adalah proper noun. Ketika kita mentranslate dua kata itu atau dua kalimat itu ke dalam bahasa Inggris, maka aturan penulisannya juga sama. Nah, selanjutnya adalah concrete nouns. Dari katanya concrete, jelas ya. These nouns are the ones which we can visualize. Jadi, kalimat-kalimat kata benda berikut ini adalah kata benda yang bisa kita visualisasikan atau bisa kita indera, baik dilihat, dipegang, dikecap, didengar, atau dicium. Contohnya table, rock, flake, hairdresser. Oke. Oke, ini contohnya. Leaves bisa kita sentuh, sour bisa kita kecap, taste, disturbance bisa kita dengar, stench bisa kita cium baunya, smoke bisa kita lihat. Selanjutnya adalah abstract nouns. Abstract nouns. These nouns are usually ideas or concepts with no clear visual image. Kata benda berikut adalah atau kata benda ini biasanya berupa ide atau konsep yang tidak memiliki gambaran visual yang jelas.
ada gambaran visual di kepala kita, tapi mungkin tidak sama satu orang dengan yang lainnya, atau gambaran visualnya tidak terlalu clear, tidak terlalu jelas. Kata benda abstrak ini biasanya berupa ide, thoughts, pikiran, feelings, perasaan atau emosi, kemudian konsep-konsep tertentu. Example, sincerity, anger, happiness, hope, love, intelligence. Oke. Apa itu sincerity? Silahkan cari di kamus. Ini sebagai tugas, silahkan buka kamus kalian. Cek apa arti dari sincerity. Anger, itu adalah kemarahan. Happiness, kebahagiaan. Hope, harapan. Love, cinta atau kasih sayang. Intelligence, intelektualitas. Intelektualitas. Oke, ini penjelasan lebih lanjut mengenai abstract noun. Think of an image for hope. Bayangkan visualisasi atau gambar dari harapan. Harapan itu seperti apa sih gambarnya? Everyone has a different image in mind. Setiap orang punya gambaran yang berbeda-beda mengenai hope di dalam pikiran mereka masing-masing. These abstract nouns can only be described and imagined. Kata benda abstrak ini hanya bisa dideskripsikan dan dibayangkan. Kita tidak bisa memegang atau melihat warnanya. This is why abstract nouns often have symbols to show meaning. Oleh karena itu, kata benda abstrak seperti ini biasanya memiliki simbol. Kenapa? Agar maknanya lebih mudah dipahami. Kalau ada simbolnya itu lebih mudah dipahami. Oke? Ya, kalau cinta, kasih sayang biasanya berupa yang tengah ya, berupa bentuk hati dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada kata benda yang merupakan human atau non-human nouns. Oke, kata benda humans atau non-human nouns. Kalau human biasanya dia merujuk pada deskripsi manusia. Misalnya boys, girls. Kemudian yang non-human ada animals, nature, objects, dan seterusnya. Oke, animals, binatang, nature, alam, objects, ya benda, sesuatu. Kalau boys and girls, oke, sekali lagi ini juga tugas. Silahkan cek kamus masing-masing apa arti yang setepat-tepatnya dari kata boys and girls. Ini penjelasan mengenai bagaimana mengidentifikasi mana kata benda human dan kata benda non-human. Oke, misalnya mengidentifikasi, kita bisa mengaplikasikan atau memadankan kata benda itu dengan kata sifat yang kata sifat tertentu ya. Kata sifat tertentu yang misalkan rock itu tidak bisa kita padankan dengan smiled. Smile di sini tersenyum. Karena apa? Karena smile ini kata sifat yang hanya bisa dipakai untuk kata benda human. Karena yang tersenyum itu bukan rock, bukan batu yang tersenyum, tapi boy smiled. Ini cara mengidentifikasi kata benda human ataukah non-human. Nah, ini biasanya kita mengajukan 3 pertanyaan untuk mengidentifikasi itu. Misalnya, is the noun alive? Apakah kata benda itu hidup? Apakah benda itu hidup? Punya nyawa ya maksudnya. Could I do this? Apakah aku bisa melakukannya? Kalau aku bisa melakukannya, berarti kata benda ini, berarti aku ini adalah, misalnya, could I do this? Apakah aku bisa melakukannya, bisa membaca misalkan, maka kalau jawabannya iya, maka siapapun yang bisa membaca itu masuk dalam kategori human. Kata benda human. The rock do this? Apakah seonggok batu itu bisa melakukannya? Kalau tidak bisa, berarti dia bukan kata benda human. Apakah batu bisa menulis? Apakah batu bisa membaca?
Kalau batu tidak bisa melakukan itu, berarti si batu ini bukan kata benda human. Jenis kata benda yang lainnya adalah collective nouns. Collective nouns name a group of people or things. Collective noun, kata benda kolektif, itu adalah dia dipakai untuk mendeskripsikan sekelompok orang atau sekelompok benda. Misalnya crew ya. Dalam bahasa Indonesia juga diartikan kru, KRU. Seperti itu ya, sudah masuk bahasa Indonesia. Cast. Audience, class. Ya, kelas, committee, komite atau panitia. Nah, di halaman ini silahkan sebagai tugas juga carilah arti bahasa Indonesianya cast. C-A-S-T, itu bahasa Indonesianya apa? Silahkan buka dictionary atau kamus masing-masing, boleh kamus di internet online, boleh juga kamus yang hard copy ya, kamus. Nah, nouns that fit who you are. Noun dalam konteks ini bisa kita pakai untuk game saja, untuk main-main saja, agar kita bisa lebih memahami nouns untuk mendeskripsikan seseorang. Nah, di dalam lingkaran besar ini ada proper nouns. Jadi, nama kata benda proper. Bisa nama sesuatu, nama kota, nama negara, nama kampus, nama kantor, nama mall, atau nama orang. Nah, dalam konteks ini adalah nama orang. Miss Martin. Itu adalah jenis proper noun. Bisa juga, misalkan kita taruh Joko Widodo. Nah, itu juga proper noun. Mr. Joko Widodo itu proper noun. Oke. Kemudian common noun-nya, kata benda umumnya bisa profesi, teacher. He is a teacher. Oke. Noun. Kemudian abstract noun yang bisa untuk mendeskripsikan Miss Martin, misalkan creativity, kreativitas. Orangnya kreatif ya, berarti kreativitas, jangan kreatif, karena kreatif itu kata sifat. Nah, kalau creativity itu noun. Abstract noun untuk Miss Martin adalah creativity. Oke, atau misalkan abstract noun yang lain adalah beauty, kecantikan. Kalau orangnya cantik, beauty, kecantikan. Atau orangnya sangat sehat, so kesehatan dalam bahasa Inggris. Kesehatan. Oke, sekali lagi sama seperti perintah yang tadi, cari arti kata kesehatan di dalam kamus kalian masing-masing. Nah, bisa kita taruh di abstract noun, karena kesehatan itu kan nggak bisa dilihat ya. Konsep. Karena kesehatan ini adalah konsep, maka dia adalah abstract noun. Kemudian singular noun-nya Oklahoman. Orang Oklahoma. Kalau Amerika, American. Kalau orang Batak, orang Bali misalnya Balinese gitu ya. Itu singular noun. Concrete noun adalah female. Adalah seorang wanita. Kita bisa melihat bagaimana seorang wanita itu. Jadi bisa kita lihat postur perempuan dan laki-laki berbeda. Maka dia masuk. Female dan male adalah concrete noun. Kemudian plural noun-nya adalah opportunities. Misalnya. Opportunities. Oke. Karena plural noun-nya belum kita pelajari, ya kita ignore saja, kita acuhkan saja plural noun. Tapi sebagai
bocoran ya, plural noun adalah kata benda yang merujuk kepada benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, sekarang sebagai tugas terakhir, silahkan make your own to describe you. Jadi, silahkan deskripsikan diri kalian masing-masing. Di tengah-tengah tulis nama kalian sendiri, proper noun-nya. Terus kemudian di lingkaran kecil tulislah noun-noun, kata benda yang mendeskripsikan diri kalian. Common noun apa yang sesuai dengan diri kalian, abstract noun apa yang kalian sukai atau mendeskripsikan sifat atau karakter kalian, singular noun-nya seperti apa, concrete noun-nya seperti apa. Oke, jadi seperti itu, singular saja ya. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.